Kalau kamu perhatikan, setiap hari ada ribuan situs web baru yang bermunculan, dan sebagian besar di antaranya tidak akan pernah kamu butuhkan. Tapi kadang-kadang ada beberapa situs web yang sangat kecil, berkembang secara diam-diam, tanpa iklan, tapi bisa menghemat banyak waktu kamu, berjam-jam lamanya, bahkan jutaan rupiah untuk biaya software. Hari ini saya punya 5 situs tren untuk berbagai solusi yang bisa menyelesaikan masalah tertentu, mulai dari merapikan cetakan hingga membantu kamu belajar pemrograman dengan lebih cepat. Nggak perlu membayar software yang terlalu mahal dan ada juga satu situs khusus untuk para gamer, jadi semoga sharing ini bisa bermanfaat buat kalian. Kelima situs web ini semuanya gratis untuk dicoba, jadi mari kita bahas satu persatu. Saya akan mulai dengan sebuah masalah yang hampir semua orang pernah alami. Kalau kamu menemukan sebuah artikel menarik di internet, resep masakan, atau panduan tertentu, dan kamu ingin mencetaknya. Tapi begitu kamu tekan tombol print, pratinjau yang muncul selalu penuh dengan iklan, gambar, menu, dan tombol-tombol di mana-mana. Jadi, artikel yang kamu mau cetak itu kadang bisa sampai 6 sampai 7 halaman kertas. Nah, di saat seperti itu, kamu butuh situs ini. Situs ini benar-benar keren, tapi aku lihat masih sedikit orang yang tahu. Misalnya aku masuk ke situs di visual, aku punya satu artikel seperti ini. Kalau kamu copy langsung, hasilnya bakal berantakan banget. Tapi kalau kamu masuk ke sini, tempelkan linknya di sini, lalu klik go. Di sini kamu perlu sedikit proses verifikasi. Setelah verifikasi berhasil, kamu lihat apa yang terjadi. Print Friendly akan membantu kamu menghapus semua hal yang mengganggu, seperti iklan, gambar yang tidak perlu, pokoknya semua elemen yang berlebihan supaya hasil cetakanmu jadi rapi, bersih, dan hemat kertas. Selain fitur cetak, di bagian atas kamu perhatikan, selain print, ada juga PDF, email, atau screenshot. Artinya apa? Artinya kamu bisa mengekspor ini jadi sebuah artikel, misalnya untuk ditambahkan ke tombol book LM, jadi benar-benar praktis. Dan perlu diingat, print friendly ini juga punya ekstensi tambahan ya teman-teman. Kamu perlu tahu juga, ekstensi ini tersedia untuk Chrome, jadi kamu bisa menambahkannya ke browser kamu. Nih, Chrome extension, kamu tinggal tambahkan aja. Ekstensi ini menambah tombol, saat buka situs tinggal klik saja. Otomatis ubah halamannya ke versi cetak atau PDF. Praktis banget. Website berikutnya cocok untuk belajar pemrograman. Namanya adalah SoloLearn, sebuah platform yang dirancang untuk mengajarkan berbagai bahasa pemrograman lewat banyak latihan interaktif yang singkat dan sangat mudah dipahami. Kalau kamu pernah dengar nama Code Academy, SoloLearn ini cara kerjanya mirip-mirip. Di sini aku udah login ke akun aku, gratis kok, cukup pakai Gmail saja. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mulai custom. Misalnya aku benar-benar belum punya pengalaman sama sekali, jadi aku cuma mau belajar saja. Misalnya aku di usia segini, lalu belajar. Nah, misalnya aku mau belajar tentang bisnis, lalu belajar cara menggunakan AI, kemudian membuat kurikulum sendiri. Setiap hari aku cuma luangin waktu sekitar 20 menit aja. Nah, di sini misalnya ada dua pilihan. Satu itu mulai, satu lagi versi pro. Terserah kalian. Tapi di sini aku cuma pakai versi gratis buat lihat gimana rasanya. Nah, menurutku keunggulan pertama dari Sololam itu adalah fleksibilitasnya. Aplikasinya tersedia di iOS dan Android juga. Artinya kamu bisa belajar di mana aja. Cuma butuh beberapa menit, misalnya pas lagi nunggu kendaraan atau lagi istirahat makan siang, tetap bisa baca-baca. Dan sekarang ini menurutku SoloLearn punya lebih dari 50 kursus yang cocok buat kalian, mulai dari pemula sampai yang sudah mulai punya pengalaman. Kamu akan nemuin banyak bahasa pemrograman tradisional yang udah familiar, seperti C, Java, JavaScript, Python. Selain itu juga ada kursus tentang data dan analisis, kursus desain game, kursus desain aplikasi, dan yang spesial adalah mereka sudah memperbarui kursus-kursus tentang AI dan AI generatif. Misalnya, kamu bisa cari kursus yang berhubungan dengan itu dan memang ada juga. Contohnya di sini, aku akan masuk ke salah satu kursus pemula. Nah, di sini ada pilihan bahasa dan mendukung beberapa bahasa. Oke, lanjut. Nah, cara belajarnya benar-benar sangat sederhana. Soal biaya, Solo Learn dimulai dengan paket gratis. Semua kursus standar di sana gratis.
Tapi kalau kamu ingin fitur-fitur lanjutan, misalnya pelajaran praktek yang lebih profesional, kamu harus membayar sekitar $6 per bulan. Menurutku biaya ini cukup masuk akal supaya kalian bisa setiap hari belajar sedikit-sedikit biar nggak terlalu terbebani. Selanjutnya, aku akan menjawab sebuah pertanyaan. Hampir semua dari kalian pasti pernah bertanya-tanya, apakah ada software yang lebih baik dari yang sedang kalian pakai atau tidak? Nah, saat itulah kalian butuh situs web alternatif 2.net. Kalian bisa bayangkan begini, misalnya kalian harus membayar biaya yang cukup besar untuk sebuah software, contohnya Photoshop, atau merasa software itu berjalan cukup berat dan lambat. Daripada terus-terusan bertahan, kalian bisa masuk ke alternatif 2 dan situs itu bisa memberikan beberapa pilihan alternatif yang lebih baik, lebih ringan, atau bahkan gratis. Untuk Photoshop, aku sudah lihat banyak alternatifnya, tapi ada satu aplikasi yang sering aku pakai, yaitu TeamViewer. Dulu, TeamViewer itu gratis, sekitar belasan tahun yang lalu, tapi sekarang biayanya sudah bermacam-macam. Jadi, aku ingin cari aplikasi lain yang serupa. Awalnya aku pakai AnyDesk. AnyDesk ini gratis dan tersedia di banyak platform berbeda. Tapi belakangan AnyDesk juga punya beberapa batasan yang cukup bikin aku nggak nyaman. Chrome Remote Desktop juga hanya punya beberapa aplikasi saja, intinya nggak berjalan sebaik yang aku harapkan. Akhirnya sekarang aku pakai Rasdeck ini. Rasdeck ini benar-benar cocok banget buat aku. Aku juga berkat situs itu bisa menemukan aplikasi Rasdeck ini yang memungkinkan untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh secara mandiri, bahkan bisa jadi host server sendiri. Setiap pilihan di alternatif 2 juga memberikan informasi penting seperti apakah software itu gratis atau berbayar dan bisa digunakan di platform apa saja. Jadi, ini adalah salah satu situs web yang sebaiknya kamu biasakan untuk dikunjungi ketika ingin mencari software yang akan kamu beli. Kamu bisa cek dulu apakah ada software serupa dan siapa tahu ada yang gratis juga. Itu sangat penting banget. Situs keempat ini khusus aku rekomendasiin buat kalian para gamer. Banyak dari kalian pasti udah sangat familiar dengan situasi ini. Kamu beli sebuah game baru, semangat banget buat mulai main, lalu sadar ternyata game itu lumayan panjang dibanding yang kamu bayangkan, dan kamu nggak punya cukup waktu buat menamatkannya. Atau sebaliknya, kamu cuma pengen cari game yang singkat supaya bisa tamat dalam satu akhir pekan saja. Nah, situs How Long to Beat ini bakal bantu kamu soal itu. Ketika kamu masuk ke situs ini adalah situs yang datanya dikumpulkan dari komunitas. Jadi kamu bisa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan sebuah game. Misalnya baru-baru ini aku main game Obscure 33, Clair of Scott, Expedible 33. Karena aku sudah main, aku tahu infonya cukup akurat. Main story-nya saja butuh sekitar 27 jam dan di sini referensinya 29 jam, jadi cukup tepat. Kalau kamu main story plus side quest bisa sampai 45 jam. Kalau kamu main lengkap dan unlock semua, bisa makan waktu sekitar 68 jam. Yang keren, angka-angka ini bukan dari publisher buat promosi, tapi benar-benar hasil pengalaman ribuan pemain, jadi lebih mencerminkan kenyataan. Ini berguna banget karena kamu bisa tahu jawaban sebenarnya sebelum memutuskan beli. Apakah game ini worth it dengan durasinya, atau kamu punya cukup waktu buat menamatkannya. Dan akhir pekan ini kamu bisa pilih game yang sesuai dengan waktu luangmu. Contohnya minggu ini aku sudah putuskan mau main game ini. Aku baru saja cek, ternyata Pragmata sudah update. Main story-nya cuma sekitar 11 jam, jadi aku pikir main hari Minggu saja udah kelar. Ini sangat cocok buat referensi dan membantu kamu bikin rencana main game dengan lebih cerdas. Ini adalah situs yang wajib kamu bookmark. Terakhir, aku mau rekomendasikan buat siapa saja yang penasaran sama font-font keren. Misalnya kamu nemu tulisan menarik di poster, logo, atau website, dan pengen tahu font apa itu atau cari yang mirip. Kamu bisa pakai situs What's the Font dari MyFont. Kamu bisa upload gambar milikmu ke situ. Misalnya di sini aku punya font The Visual. Nih, oke, aku klik Identify Font. Nah, nanti dia bakal mulai kasih banyak rekomendasi font yang cocok. Mel, kamu lihat, misalnya dia mendeteksi tulisan visual, hasilnya bakal mirip-mirip. Nih, sampai di sini dulu ya, sampai jumpa. Klik salah satu, misalnya aku klik yang ini ya. Setiap font di sini karena kebanyakan adalah font berlisensi, jadi kamu harus beli dulu.
Tapi menurutku, kalau mau hasil desain yang bagus, biaya ini sangat masuk akal kok. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para desainer supaya bisa menemukan font yang cocok. Oke, kita udah membahas lengkap 5 situs web. Pertama ada screen friendly yang membantu kamu menekan atau menampilkan konten jadi lebih rapi. Lalu SoloLearn membantu kamu belajar coding gratis dari awal. Antenati.cu membantu kamu mencari software pengganti dengan cara yang sangat cerdas. How Long to Beat ditujukan untuk para gamer yang ingin mencari judul game yang cocok untuk dimainkan, dan terakhir ada Watch the Font supaya kamu bisa mengenali jenis font. 5 situs web ini semuanya gratis untuk dicoba, dan masing-masing menyelesaikan masalah yang cukup spesifik dan sangat praktis. Saran dari saya, tandai semua situs yang menurut kamu bermanfaat supaya saat dibutuhkan bisa langsung diakses. Dari 5 situs ini, mana yang paling kamu suka? Atau mungkin kamu tahu situs lain yang lebih bermanfaat. Semoga kamu bisa berbagi supaya saya bisa memperkenalkannya di video berikutnya. Oke, kalau video ini menurut kamu bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman-teman. Dan kalau kamu baru di channel ini, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.